Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk Anda semua, pemirsa dimanapun berada. Kali ini saya Dr. Nofrion MPD, dosen Universitas Negeri Padang, akan menjelaskan dan mengenalkan kepada Anda semua tentang model pembelajaran EXO-OLOTAS. Model pembelajaran EXO-OLOTAS adalah sebuah model pembelajaran yang dikembangkan pada mata pelajaran geografi, namun bisa diterapkan pada semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Selain itu, model ini juga bisa diterapkan untuk pembelajaran di perguruan tinggi. Model pembelajaran EXO-OLOTAS memiliki 4 sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Pertama, penguatan konsep. Pada langkah penguatan konsep ini, guru menggunakan teknik kekuatan kata kunci atau the power of keyword. Dari cakupan materi yang akan dipelajari, guru mengambil beberapa kata kunci lalu menyajikannya kepada mahasiswa atau kepada siswa. Penyajiannya bisa dengan melalui kertas yang ditulisi dengan spidol atau menyajikannya melalui slide presentation. Ketika kata kunci ditampilkan, guru meminta siswa untuk mengenali dan menjelaskan kata-kata kunci tersebut, lalu mencari hubungan antar kata kunci. Ini merupakan bentuk pelibatan siswa atau peserta didik pada tahap awal pembelajaran, yaitu pada sintak pertama, penguatan konsep. Sintak penguatan konsep adalah dasar dari bergeraknya atau berjalannya model ini pada langkah-langkah berikutnya, karena sintak penguatan konsep menjadi semacam learning prerequisite yang harus dimiliki siswa sebelum masuk kepada sintak berikutnya. Penerapan model EXO-OLOTAS ini juga bisa dikombinasikan dengan flipped classroom. Artinya, siswa atau mahasiswa telah diberi tugas untuk membaca materi sebelum pertemuan dilakukan. Ketika pertemuan dilaksanakan, guru atau dosen tinggal menyajikan kata kunci untuk memastikan bahwa peserta didik benar-benar telah belajar. Sintak kedua model pembelajaran EXO-OLOTAS adalah EXO-TAS. Nah, EXO-TAS ini adalah singkatan dari Examination Oriented Task atau soal-soal yang biasa atau bisa juga dikatakan soal kategori LOTS berada pada level C1, C2, atau C3. Fungsi EXO-TAS adalah untuk pemanasan sebelum kita sebagai guru menghadirkan soal-soal level tinggi pada sintak ketiga, yaitu OLOTAS. Karena soal atau kasus atau masalah yang disajikan pada sintak kedua, EXO-TAS ini berada pada level C1, C2, dan C3, maka guru memberi ruang kepada siswa untuk mengerjakan soal, kasus, atau masalah itu sendiri, individual activity, atau jika ada siswa yang tidak bisa mengerjakan soal EXO-TAS sendiri, maka dia bisa bekerja secara berpasangan. Selanjutnya, sintak ketiga dari model pembelajaran EXO-OLOTAS adalah OLOTAS. OLOTAS adalah singkatan dari Olympiad Oriented Task. Nah, nama OLOTAS ini bisa dikatakan hanya sebagai label atau istilah untuk mewakili bahwa pada sintak ini guru menghadirkan kasus, masalah, atau soal yang berada pada level C4, C5, dan C6 atau soal-soal yang menantang peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi. Karena soal pada sintak ketiga ini atau OLOTAS levelnya adalah level hot, maka peserta didik dikondisikan dalam kelompok sebanyak 4 orang per kelompok. Pemilihan kelompok didasari oleh pertimbangan-pertimbangan khusus seperti kemampuan siswa, kemudian jenis kelamin, atau pertimbangan lain di mana memperhatikan heterogenitas. Jika pada sintak kedua, EXO-TAS, paket soal yang disediakan kepada peserta didik itu dikerjakan per paket, maka pada sintak ketiga, OLOTAS,
Soal, kasus, atau masalah yang disajikan ini dikerjakan satu persatu. Artinya, satu soal dikerjakan dalam kelompok. Artinya, masing-masing siswa yang ada dalam kelompok tersebut mengerjakan soal yang sama. Nah, ketika siswa mengerjakan soal tersebut, guru mengobservasi aktivitas belajar siswa. Guru memotivasi mana siswa yang belum bekerja seperti harapan, dan guru mendorong siswa untuk mencari tahu, untuk bertanya kepada siswa lain jika belum mampu menyelesaikan tugas yang diberikan seorang diri. Kelompok berfungsi sebagai media untuk berdialog, untuk berkolaborasi. Ingat, tidak ada kerja kelompok yang membuat anggota kelompok menjadi pembonceng. Maka, guru benar-benar memastikan semua anak bekerja, lalu jika ada anak yang mengalami kesulitan, guru mendorong mereka, memberikan bantuan kepada mereka, meminta mereka untuk bertanya kepada teman terdekatnya, teman di dalam kelompok, atau jika keempat anggota kelompok belum satu pun mampu menjawab soal tersebut, maka dipersilakan untuk bertanya ke kelompok lain. Sampailah kita ke sintak terakhir, yaitu sintak keempat, yaitu refleksi. Nah, pada bagian ini, guru memimpin refleksi, meminta siswa untuk menyampaikan apa saja yang telah dilakukannya selama pembelajaran. Untuk refleksi ini, guru bisa menggunakan refleksi pembelajaran Three Ways Conference dengan rumus 3-2-1 atau 1-1-1. Apa maksudnya? Satu, yang pertama adalah apa hal positif yang telah dilakukan siswa selama pembelajaran. Satu, yang kedua, apa hal negatif yang telah dilaksanakan. Dan satu, yang ketiga adalah solusi untuk perbaikan ke depan. Pada sintak refleksi ini, guru memimpin siswa semuanya untuk melakukan refleksi sekaligus melahirkan solusi untuk pembelajaran selanjutnya. Demikianlah pengenalan model pembelajaran Exo-Olotas. Model pembelajaran ini relevan untuk mengembangkan keterampilan belajar seperti critical thinking, problem solving, innovation and creativity, serta collaboration and communication. Model pembelajaran Exo-Olotas adalah model yang juga sesuai untuk pembelajaran abad 21, sekaligus model pembelajaran yang bisa dikombinasikan dengan model atau metode yang lain dalam pembelajaran. Terkait dengan pembelajaran di perguruan tinggi, model pembelajaran Exo-Olotas ini bisa dikombinasikan dengan metode case method dan team-based project. Walaupun pada awalnya model ini memfokuskan kepada soal-soal latihan, namun soal-soal latihan ini bisa diganti dengan case atau kasus atau masalah atau proyek tertentu yang dibagi dalam 2 tahapan dan 2 tingkatan, yaitu hot dan lot. Tantangan terberat bagi guru dalam melaksanakan model pembelajaran Exo-Olotas ini adalah menyiapkan soal, menyiapkan kasus, atau menyiapkan masalah minimal 2 tingkatan dalam setiap kali pertemuan. Pertama, level Exo-Tas, level C1, C2, C3. Dan yang kedua, level Olotas, yaitu C4, C5, dan C6. Demikian penjelasan model pembelajaran Exo-Olotas bersama saya, Dr. Nofrion MPD. Selamat mencoba, dan silakan nanti menjadikan model ini sebagai salah satu pilihan dalam membelajarkan siswa dan mahasiswa. Bapak dan Ibu, abad 21 penuh tantangan, termasuk dalam pembelajaran. Mengutip pernyataan Manabu Sato yang mengatakan, saatnya kita berubah, maka prinsip sekarang adalah bukan profesional mengajar, tapi profesional belajar. Untuk itu, sebagai guru, sebagai dosen, mari sama-sama belajar.